quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib yang alhamdulillah banyak kumpul di depan kita, di antara kita para asatid, wabil khusus sahibul majlis. Disebutkan banyak orangnya, tadi sudah disebutkan semua sama Guru Johari. Sahibul majlis Nurul Yakin. Mudah-mudahan majlisnya tambah berkah, yang hadir tambah istiqomah, tambah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ini sebetulnya ulun gak mau ceramah, harusnya datang buat ngambil berkah aja, mau denger tausiah. Cuman dari kemarin sudah dipaksa sama Ustaz Johari, jadi kita gak ceramah. Saya cuma membaca sedikit ringkasan dari manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang maulid. Maulidnya pian kenal mungkin. Sudah dari dulu kita tahu maulid Habsyi itu dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nama maulidnya Simtud Durar, baru dikenal dengan maulid Al-Habsyi. Ini Habib Ali dikenal dengan orang yang paling cinta kepada Rasulullah di zamannya. Itu hal biasa. Walaupun kita anggap itu hal luar biasa, tapi sangat wajar kalau manusia cinta kepada Rasulullah SAW. Lebih hebat dari itu, dikenal di kalangan aulia as-salihin, beliau orang paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya. Kita dapat predikat dicintai oleh Rasul, itu hal yang mahal. Bagaimana caranya Al-Habib Ali bisa seperti itu? Ini diingat hadirin sekalian, wasiat buat kita semua. Tiada lain sebabnya kecuali dari didikan dua orang tua yang soleh dan soleha. Abah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain, murid dari Al-Habib Ali, Habib Husain Ali bin Husain Tahir. Ini orang yang soleh, orang yang baik, ahli ibadah, punya istri, bukan cuma soleh, alimah, pintar, banyak baca kitab, mengerti ilmu, bermacam-macam ilmu. Mereka berdua, keduanya punya hobi mendoakan anaknya. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Husain ini sebelum menikah diceritakan suka berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya punya anak, jadikan anak saya seperti Habib Fulan. Ketemu wali siapa? Ya Allah, jadikan anak saya seperti Habib itu. Ya Allah, jadikan anak saya seperti Ustadz itu. Terus begitu, hobinya berdoa. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Habib Ali ini tumbuhnya bukan dididik sama abahnya aja. Abah Habib Ali itu ketika Habib Ali umur 7 tahun ditinggal pergi ke Hijaz. Jadi Habib Ali Habsyi waktu beliau berumur 7 tahun, beliau lahir tahun 1299 Hijriah. Beliau lahir tahun 1259 Hijriah. Tambah 7 tahun berarti 1266 Hijriah. Abahnya pergi ke Hijaz. Beliau tinggal bersama ibunya. Dididik sama ibunya, belajar ilmu agama. Beliau tinggal di kota Gosam, lahir dan tinggal di kota Gosam di Hadramut. Dididik sama ibunya, ilmu banyak hatam kitab. Bahkan Habib Ali sendiri ketika sudah dewasa ngajar murid, ngajar santri, ngasih ijazah kitab. Sanadnya ke siapa? Saya dapat ijazah kitab ini dari ibu saya. Jadi murid-muridnya sanadnya nyambung kepada ibunya Habib Ali Habsyi. Sampai beliau berumur 12 tahun 1271, pergilah beliau berangkat pindah dengan isyarat dari guru abahnya menuju ke Tosewon. Tinggallah di Sewon dan dikenal orang pertama yang mendidikan ribat di daerah situ. Punya murid banyak, bukan banyaknya yang istimewa, tapi jadi semua. Murid-murid beliau terkenal pecinta Allah, pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan murid-murid Habib Ali Habsyi dikenal orang-orang yang tidak merasakan kesumpukan dunia.
Murid-murid Habib Ali Habsyi dikenal dengan orang-orang yang tidak merasakan kesumpukan dunia. Yang sibuk duduk sama beliau nggak pernah merasakan kesumpukan dunia, apalagi Habib Ali Habsyinya. Sehingga banyak sahabat-sahabat beliau yang tiap hari kumpul sama Habib Ali Habsyi. Setelah Habib Ali Habsyi meninggal dunia, ngomong begini, saya merasa hidup di dunia itu enak, tidak tahu dunia itu sakit sampai meninggalnya Ali Habsyi. Ketika Habib Ali Habsyi meninggal dunia, baru saya sadar ternyata dunia itu tidak enak. Sama kayak pian, buktikan. Ketika pian hadir majelis zikir, kesumpukan semua hilang. Kenapa? Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ma qa'adal qa'iduna yadhkuruna Allah Ta'ala illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah kumpul orang duduk untuk ingat kepada Allah kecuali diturunkan rahmat, dikelilingi malaikat, diberikan ketenangan hati, dan Allah nyebutkan namanya di hadapan malaikatnya. Ini yang ketiga tadi, diberikan ketenangan hati. Sebab apa? Sebab kumpul dengan ahli dzikir, orang-orang yang ingat kepada Allah. Kita saja ini sekarang, kita kalau di luar lupa, lalai. Hadir ke majelis ingat, walaupun ingatnya sebagian macam-macam. Ada yang datang ingatnya 20%, ada yang datang ingatnya 5%, ada yang datang ingatnya 1%. Tapi alhamdulillah berkat kumpul, persentase baiknya digabungkan. Tapi persentase buruknya nggak digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuliaan kita umat Rasulullah. Ketika kita berkumpul untuk kebaikan, persentase baiknya dikumpulkan oleh Allah, buruknya enggak. Sama, sering dulu kita kasih contoh kayak gini. Satu orang penakut kumpul sama satu orang penakut. Jadi berapa orang? 2 orang. Bukan 2 orang penakut, 2 orang agak berani. Karena ada kawannya. Sampai 5 orang begitu juga. Nah, inilah kumpul kita tuh di sini seperti itu. Karena satu orang pendosa dengan kumpul dengan orang pendosa yang lain, kumpul banyak orang-orang banyak dosa, yang dihitung bukan dosanya tapi niatan baik kita, ingatnya kita. Itu kita yang lupa dan lalai. Bayangkan kalau seperti Habib Ali Habsyi yang selalu ingat taat kepada Allah. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Beliau sendiri aja kita datang ke rumah beliau bertemu, langsung turun rahmat, langsung malaikat mengelilingi kita, langsung diberikan ketenangan hati oleh Allah. Nah ini hadirin sekalian, kita cari sebabnya apa? Kita ringkas. Ini udah lama-lama, ini jatahnya 15 menit, udah hampir 10 menit ini, 9 menit. Kenapa bisa seperti itu? Jalan awalnya satu, ngerjakan yang wajib, ninggalkan yang haram. Nggak usah tinggi-tinggi itu dulu. Ngerjakan yang wajib, ninggalkan yang haram. Istiqomah melakukan itu pasti gampang nanti mengerjakan sunnah, ninggalkan makruh. Nanti istiqomah mengerjakan sunnah, ninggalkan makruh, baru naik derajat selanjutnya mudah. Biar mau mengerjakan sunnah, ninggalkan makruh, harus lewat tinggalkan haram, kerjakan wajib, gampang. Dan ini yang diajarkan oleh Ibunda Habib Ali Habsyi kepada beliau. Dari kecil dididik oleh beliau, diajarkan ilmu agama, didoakan oleh orang tua, sampai hidup cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cintanya bukan sembarangan. Beliau mengucapkan dalam syairnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga tidak membuatku tertarik, kata beliau, kecuali apa? Ada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Kalimat ini jangan bikin surganya. Sampean hidup di dunia, yang sampean lihat kita tergiur dengan kenikmatan dunia. Bagaimana nikmat yang enggak tergiur, yang jauh. Ini beliau surga yang enggak kelihatan, enggak tergiur. Padahal nikmat surga jauh dari dunia, dari nikmat dunia. Nikmat dunia yang fana membuat kita tergiur. Nikmat surga yang kekal enggak membuat beliau tergiur. Cuma satu yang di dalam surga yang beliau inginkan, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini omongan bukan cuma keluar dari lisan, tapi keluar dari hati yang penuh mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini merayakan haul beliau, diberikan tetesan cinta oleh Allah kepada beliau dan cinta kepada kakek beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Atas segala kata kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.